Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama Syahrul Wibowo, yang kedua Bahran Jauhar, yang ketiga Nabila Baitul Izzah, yang keempat Zane Taufik. Pembahasan materi kami yaitu pengertian mudharabah, landasan syariah akad mudharabah, landasan filosofi akad mudharabah, pengakuan dan pengukuran akad mudharabah, serta penyajian dan pengungkapan akad mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu shahibul mal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain yang menjadi pengelola dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Landasan hukum mudharabah. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma' ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu dasar hukum mudharabah ayat 20, artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian satu ayat lagi, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Landasan hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab Al-Tijarah, yaitu dasar hukum mudharabah, hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Kemudian landasan hukum yang ketiga adalah ijma'. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengkiaskannya atau dianalogi kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan atau pertanian. Dalam mudharabah, pemilik dana atau sahibul mal dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha atau entrepreneur. Kenalkan, saya Nabila Baitul Izzah, NIM 19050266149. Saya akan menjelaskan poin ketiga mengenai landasan dasar filosofis akad mudharabah dari kelompok 5. Jadi, filosofi dasar dari akad mudharabah sendiri itu didasarkan pada falsafat prinsip dasar Islam yang berkaitan dengan aspek muamalat. Aspek muamalat di sini yaitu mengenai muamalat iqtisadiyah. Jadi pergeseran teori yang berpusat dari kepentingan petinggi korporat menjadi teori berpusat pada kepentingan banyak umat atau banyak pihak itu merupakan prinsip dasar dari Islam, ekonomi Islam itu sendiri. Jadi muamalat iqtisadiyah atau falsafat prinsip dasar Islam, filosofis atau landasan filosofis dari agama atau filosofis religiusitas melahirkan suatu basis ekonomi berbasis Islam itu sendiri. Basis sistem ekonomi dengan atribut pelarangan riba maupun bunga, institusi keadilan akan melahirkan suatu basis teori profit
and loss sharing menggunakan nisbah atau bagi hasil. Semua itu dituntun oleh nilai falah, bukan berpedoman pada tingkat kepuasan atau tingkat utility maupun tingkat rasionalitas. Lalu kesimpulannya, untuk landasan filosofis akad mudharabah sendiri, bahwa akad mudharabah merupakan representasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri, yaitu nilai-nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kejujuran atau keterbukaan, lalu nilai-nilai yang lain. Atau dengan kata lain, mudharabah itu mengandung nilai-nilai dasar filosofi Islam, di mana Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang merupakan agama yang adil untuk seluruh umatnya. Saya Bahran Jauhar akan melanjutkan materi mengenai pengakuan dan pengukuran PSAK 105. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran umum. Pengakuan dan pengukuran umum terdapat 6. Yang pertama, dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi dana mudharabah. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau sebab lainnya, maka penurunan ini diakui sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Yang keempat, jika sebagian investasi hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian diperhitungkan saat bagi hasil. Yang kelima, kesalahan atau kelalaian pengelola dana diantaranya ditujukan oleh persyaratan dalam akad tidak terpenuhi. Yang keenam, jika akad mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Lalu yang kedua ada pengakuan dan pengukuran penghasilan usaha. Yang pertama, jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akhir mudharabah atau mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran PSAK 105, fokus entitas sebagai pengelola dana. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer ini diukur sebagai atau sebesar nilai tercatat. Yang kedua, jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima, maka entitas mengakui sebagai aset. Lalu yang ketiga, jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayyadah diterima, maka entitas tidak mengakui sebagai aset. Yang keempat, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban. Yang kelima, kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Selanjutnya, perlakuan akuntansi atau jurnal akuntansi mudharabah. Yang pertama, pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mudharib, maka pembiayaan mudharib didebit dan kas dikredit. Lalu yang kedua,
pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas ke mudorib, maka terdapat dua jurnal. Yang pertama, jika nilai wajar aktiva lebih rendah dari nilai buku, maka jurnalnya pembiayaan mudorobah debit, kerugian penyerahan aktiva di debit, lalu ada aktiva non-kas di kredit. Lalu jurnal yang kedua, jika nilai wajar aktiva lebih tinggi dari nilai buku, maka pembiayaan mudorobah di debit dan aktiva non-kas di kredit, lalu keuntungan penyerahan aktiva di kredit. Ketiga, pengakuan biaya akad mudorobah. Jurnal yang pertama, saat terjadi biaya akad, maka jurnalnya beban akad mudorobah di debit dan kas di kredit. Lalu yang kedua, jika berdasarkan keputusan dapat diakui pembiayaan, maka jurnalnya pembiayaan mudorobah di debit dan beban akad mudorobah di kredit. Yang keempat, penerimaan keuntungan mudorobah, maka jurnalnya kas di debit, penerimaan bagi hasil mudorobah di kredit. Yang kelima, pencatatan kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaian mudorib, maka jurnalnya kerugian bagi hasil mudorobah di debit dan pembiayaan mudorib di kredit. Lalu yang keenam, pencatatan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian mudorib, maka jurnalnya piutang kepada mudorib di debit dan pembiayaan mudorib di kredit. Lalu yang ketujuh, pelunasan pembiayaan mudorobah sebelum atau saat jatuh tempo, maka jurnalnya kas di debit dan pembiayaan mudorib di kredit. Penyajian mudorobah. Pemilik dana menyajikan investasi mudorobah dalam pelaporan keuangan sebesar nilai tercatat. Kemudian pengelola dana menyajikan transaksi mudorobah dalam pelaporan keuangan seperti dana syirkah kontemporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudorobah. Seperti bagi hasil dana syirkah kontemporer yang sudah diperhitungkan tetapi sebelum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Kemudian dalam pengungkapan mudorobah, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudorobah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudorobah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudorobah, dan lain-lain. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudorobah tetapi tidak terbatas kesepakatan utama usaha mudorobah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudorobah, dan lain-lain. Dalam studi kasus, kami dari kelompok 5 yang pertama akan membahas mengenai mudorobah mustarokah. Mudorobah mustarokah di mana pengelola dana atau mustarik ini ikut bermodal ketika di tengah-tengah proses bisnis tersebut. Dalam kasus ini ada si A dan si B. Si A dan si B akan bekerja sama. Lalu A bermodal sebanyak Rp1.500.000. Sedangkan si B sebagai mustarik atau pengelola dana itu. Di tengah-tengah si B ikut andil dalam bermodal yaitu sebesar Rp500.000. Nisbah yang disepakati keduanya yaitu untuk si A 1/4 bagian, untuk si B 3/4 bagian atau 1:3. Lalu pada bulan Januari 2020 hasil laba mereka sebesar Rp700.000. Perhitungan yang pertama adalah bagian A. A bermodalkan Rp1.500.000 dibagi dengan keseluruhan modal yaitu Rp2.000.000. Lalu dikali dengan return atau labanya sebesar Rp700.000 menghasilkan
uang atau bagian A sebanyak Rp525.000. Untuk bagian B modalnya sebesar 500.000 dibagi keseluruhan modal yaitu 2 juta, lalu dikali dengan keuntungan atau laba sebesar Rp700.000. Lalu hasilnya untuk bagian B sebesar Rp175.000. Perhitungan selanjutnya adalah keuntungan sebesar Rp700.000 dikurangi dengan bagian B yaitu Rp175.000 sama dengan Rp525.000. Selanjutnya hasil dari Rp525.000 tersebut dibagi dengan pengelola dana dan pemilik modal, yaitu bagian A 1/4 dikalikan Rp525.000 menjadi Rp131.250. Untuk bagian B 3/4 dikalikan Rp525.000 yaitu sebesar Rp393.750, sehingga untuk B mendapat total Rp568.750. Hasil penjumlahan dari Rp175.000 dijumlahkan dengan Rp393.750. Untuk A sendiri mendapat Rp131.250. Sekian dari kelompok 5 dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami.